bagi gereja Kristus. Ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah selalu gerejamu agar selalu berjuang untuk mengikuti salib suci putramu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah kita mohon. Kabul. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih mencari arah kehidupan sehingga menemukan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Bapa, terangilah mereka yang selalu menutup diri sehingga mulai berani membuka hati bagi persahabatan Kristus yang akan memampukan mereka untuk membuka bagi orang lain pula. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, ajarlah kami untuk setia belajar dari putramu, Yesus, dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kolekte dan lagu persembahan. Saudara-saudara terkasih, Allah begitu setia mendampingi umatnya dari sejarah keselamatan menjadi jelas betapa mengagumkan usaha Allah untuk menyelamatkan kita, maka marilah kita berseru. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim.
Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar semua orang mengenal kebenaran dan menjadi selamat. Untuk itu berulang kali Engkau berbicara kepada nenek moyang kami dengan perantaran para nabi. Maka kami berseru, pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Ya Bapa, kebaikan-Mu tampak paling nyata dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan putra-Mu. Peristiwa Paskah inilah yang Engkau jadikan sumber keselamatan kami. Maka kami berseru, pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Engkau yang juga tetap setia mendampingi hidup kami setiap hari. Engkau hadir bila kami berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir dalam perayaan sakramen-sakramen. Engkau hadir dan bersabda bila kitab suci dibacakan di tengah umat-Mu. Engkau juga hadir bila kami memuji Engkau dan berdoa bersama. Maka kami berseru, pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Engkau selalu menawarkan pengampunan kepada orang yang bertobat, dan bagi mereka yang telah selesai tugasnya di dunia, Engkau menyediakan tempat dalam rumah-Mu yang abadi. Maka kami berseru, pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agustinus, dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Saudara-saudara, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus bersertamu. Salam, salam. Marilah kita berlutut. Saudara-saudara terkasih, bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita berdiri. Kita mendaraskan Mazmur 8. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, betapa dahsyatnya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu telah Kau nyatakan di atas langit. Dari mulut anak-anak dan bayi yang menyusu, telah Kau bangkitkan puji-pujian karena lawan-lawan-Mu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, buatan jari tangan-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah Kau pasang, apakah manusia maka Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia maka Engkau mengindahkannya? Engkau membuatnya sedikit lebih rendah dari Allah. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan kemegahan. Engkau membuat dia memerintah atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya Kau tempatkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan sapi semuanya, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang bergerak di dalam samudra. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, betapa dahsyatnya nama-Mu di seluruh bumi. Pengumuman, mari kita duduk mendengarkannya.
Shalom. Salam. Salve. Salve. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sulianis yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Auditorium Kelas 2 Apungengat. Kami juga mohon maaf kalau susunan bangku kami ini lagi ada panjang sebelah, pendek sebelah. Jadi lagi dalam proses renov untuk bagian atas. Jadi mudah-mudahan mungkin ini sudah bisa selesai. Dan beberapa bagian juga mungkin akan ada perubahan seperti lampu juga nanti mungkin akan berubah. Jadi mungkin mohon doanya dan partisipasinya, mungkin ada yang bisa membantu di kegiatan renov ini, kami undang untuk kegiatan itu. Kemudian yang kedua, dari data untuk yang mengikuti kuliah kan diberitahukan kemarin berjumlah 25 orang. Jadi yang mengisi daftar atau mengisi data-data di dalam dan telah dikumpulkan kepada kami itu masih ada, kalau boleh saya coba saya inginkan satu persatu, jadi sekaligus meyakinkan juga ya, akap anak Yukong di sel ini kan, tapi mungkin nanti tergantung keadaan dia. Kemudian yang di sini nomor 2 Antonius Dendi sudah kemarin memberikan daftar. Kemudian yang ketiga itu Asyung anak Franciscus Milon. Masih ada nggak orang? Ada. Nanti tolong diisi kalau memang untuk datanya ya. Kemudian Filii Patris Adventio. Nah ini juga sudah datang ke gereja. Asnan Sarung Zaman Sinaga. Dia bebas ya? Cai Ako. Nanti tolong diisi datanya. Kemudian Bapak Dedius juga kemarin. Kemudian Effendi anak Haryanto. Ini juga tidak pernah lagi ke gereja. Mungkin siapa tahu ada yang bisa menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan untuk kalau tidak setidaknya mungkin di gereja. Eko Purwanto anak Bong Li Sun. Udah tidak ada? Bebas? Masih. Oh. Elia anak Arwan. Oh Elia, arti Elia nanti dihapus. Kemudian Florentius Arianto sudah ngisi benar. Gilbertus Caca sudah ngisi. Yang ini yang mungkin nanti kita evaluasi. Hari Johan kan mungkin tidak bisa ikut ya karena dimasukkan sel ini juga. Kemudian Pak Hartono anak Timpang sudah mengisi Pak. Belum, nanti dipastikan saja Pak. Kemudian Vincentius Eskom agak cepat. Marlianus Jemi, Tavianus anak Sebastian. Ini jarang saya lihat orang ini. Ini kan udah didaftarkan ke Kanwil kemarin. Tan Kyong Min. Nanti Bapak kalau memang itu diisi Pak minta bantu dengan Pak Nogianto atau Pak Yanto. Kemudian Pak Timotius Ngacam sudah kemarin mengisi. Trijanto ini mana orangnya? Oh udah pindah. Atau nanti di update 3 orang, 4 orang dengan akap tadi. Jadi mohon kerjasamanya dari teman-teman karena kemarin sudah dihubungi karena kemungkinan mulai setelah tanggal 22 September ini dengan berbarengan dengan Mopawa
Singkawang, Bengkayang dengan LP perempuan dan LP di Sungai Raya untuk sama-sama diadakan. Mungkin tatap muka pertama saya nggak tahu teknisnya bagaimana nanti. Yang pasti data ini tolong dilengkapi segera karena diberitahukan seperti itu. Ya kami yang lama kalau memang mau ikut lagi mendampingi adik-adik tingkat silakan kami persilakan. Nanti mungkin sambil menunggu kayak Pak Agus kan sudah mau bebas ya sambil memantau adik-adik tingkatnya kan kami persilakan. Jadi itu sebagian dari pengumuman yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari ke depan. Kemudian ibadah untuk Jumat 15 September 2023 ibadah Kristen bersama nanti dengan Arrow Ministry dari Jakarta nanti akan dilaksanakan secara live streaming dengan Pendeta Ricky Nababan. Nanti akan dilaksanakan jam 9 waktu Indonesia Barat, koordinator oleh Bapak Rudianto. Kemudian Sabtu 16 September 2023 ini berbarengan dengan besukan tapi tetap diadakan doa dan diskusi Alkitab di sini, diundang untuk seluruh WBP atau warga binaan kemasyarakatan yang beragama Kristiani untuk melaksanakan di sini. Nanti akan dikoordinator jam 9 waktu Indonesia Barat pagi sama dikoordinator oleh Saudara Niko. Kemudian Minggu 17 September 2023 ibadah Katolik bersama Dominikan Awam. Nanti ini akan dilayani oleh Bapak Fransiskus Edi Ordo Puarta. Nanti ibadah dilaksanakan secara langsung di tempat. Kemudian jam pelaksanaan jam 9 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dikoordinator oleh Bapak Pierre Andre. Mungkin itu dari beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ke beberapa hari ke depan. Nanti untuk teman-teman yang mungkin bertugas, saya memang agak sengaja tidak mau menunjuk lagi orangnya. Jadi biar yang bertugas itu terus. Jadi nanti kalau mungkin ada panggilan untuk bertugas, kami mohon untuk melibatkan diri yang apalagi yang beragama Katolik karena yang kebetulan berbarengan dengan hari Minggu ini adalah jadwal Katolik dari Dominikan. Jadi minta tolong siapa saja yang bisa mempunyai talenta lah untuk melayani atau untuk bertugas, kami buka seluas-luasnya. Jadi jangan orang yang itu terus, orang yang ini terus katanya kan. Jadi latihan lah sama-sama di situ. Jadi itu untuk pengumuman dari kita. Sebagaimana juga diberitahukan kemarin bahwasanya ada teman kita yang lagi sedang sakit. Jadi saya umumkan sekali lagi untuk kolekte hari Selasa kemarin dengan Santa Cecilia, kemudian hari ini dan juga nanti hari Minggu akan kita sumbangkan untuk saudara kita Bapak Mikos. Dan mohon doa juga mudah-mudahan beliau ini tetap cepat sembuh, cepat pulih, jadi cepat juga tetap bergabung dengan kita, beraktivitas sebagaimana biasanya. Karena memang itu tadi untuk kita juga ini sekaligus ini kan memang di sini cuacanya boleh dibilang ekstrim, jadi tetap jaga kesehatan untuk kita semua, tetap semangat, tetap kompak, dan kalau bisa apa yang udah ada selama ini tolong dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai bikin hal-hal yang sekiranya ya merugikan diri sendiri, apalagi bisa merugikan orang lain. Jadi beberapa hal kadang-kadang mohon maaf, mohon dimaklumi ya, kami di sini kadang menyapa atau mengingatkan atau ya boleh dibilang memperingatkan agak keras. Jadi bukan maksud kita mau sok gimana, tapi memang kita mencoba menjaga apa yang ada selama ini ya. Tentunya kayak gereja ini bisa dipakai dengan sebagaimana mestinya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan apalagi diri sendiri dan
orang lain. Ya, mohon maaf kayak penggunaan alat telekomunikasi kan harus sebenarnya tidak boleh, forbidden. Tapi yang paling adalah kita di sini yang sampai lihat dari depan sana kayak beberapa kawan kan ada sampai akhirnya di denda dan dihukum, kan tidak enak juga buat diri kita sendiri, apalagi buat yang lain nanti kalau gara-gara itu kita tidak bisa lagi beraktivitas di sini, kan rugi kita, rugi semua orang, gitu kan. Jadi mohon, bukan kami selain biasa kadang mengingatkan, memperingatkan agak keras lalu sok bagaimana, tapi memang kita ya bagaimana untuk agar gereja ini tetap dipakai sebagaimana mestinya. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan sekali lagi pada Pak Yakobus. Kami sampaikan terima kasih Pak, memberkati sekali berita sukacita, berita kebenaran tentang Yesus Kristus yang hari ini disampaikan kepada kami. Kami juga meminta salam untuk para penyuluh dan mungkin Pubimas yang ada di Kota Pontianak. Kami sampaikan terima kasih. Kiranya mungkin kalau memang tidak hanya Pubimas atau penyuluh Katolik saja yang bisa sering ke sini, tapi mungkin penyuluh-penyuluh lain juga kami buka ruang komunikasi Pak untuk bisa mengundang atau berkegiatan di rutan, terlebih di Gereja Oikumene Rutan Kelas 2A Pontianak. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap kompak, tetap semangat. Ciao. Ciao. Salve. Salve. Atas nama Bimas Katolik dan Bimas Kristen, saya mengucapkan terima kasih atas jadwal-jadwal yang sudah disusun. Dan untuk Bimas Kristen, kebetulan sudah ada 5 penyuluh P3K. Nanti akan saya bawa mulai bulan depan. Jadi jadwalnya boleh dibuat tahun 2024 ya. Karena kan seperti kebiasaan di tempat ini, jadwalnya kan harus full 1 tahun ya. Saya sudah sampaikan ke mereka berlima. Memang yang laki-laki hanya 1, yang perempuan ada 4. Nah, nanti mereka berkolaborasi lah ya. Berkolaborasi untuk di tahun 2024 nanti dibuatkan jadwal oleh pengurus gereja ya. Jadi mereka P3K itu memang sistem kontrak 5 tahun tapi cukup lah. Artinya nanti mungkin diperpanjang lagi. Jadi sudah ada jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andre dan juga saudara terkasih. Jadi mulai bulan depan akan saya bawa dulu ya. Setelah itu nanti tahun 2024 silakan dibuatkan jadwalnya. Ya, pada hari apa silakan pengurus gereja ya kan, supaya nanti mereka punya jadwal tersendiri dan bergantianlah untuk melayani di tempat ini. Jadi seperti itu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu kami dapat berada di rumah-Mu ini. Karena rumah-Mu ini adalah rumah doa bagi kami, dan juga rumah-Mu ini adalah rumah berkat bagi kami untuk menguduskan diri kami. Sukacita selalu bersama kami, dan kami mohon bimbingan dan berkat-Mu melalui Roh Kudus, agar kami selalu dibimbing untuk menjadi pengurus gereja yang baik dan benar, menjadi umat dan jemaat yang baik dan benar, menjadi suami yang baik dan benar, menjadi orang tua yang baik dan benar, menjadi kakek yang baik dan benar, dan juga kami dapat membantu melayani kawan-kawan kami agar kembali kepada jalan firman dan sabda-Mu, untuk setia dalam pelayanan, setia dalam doa, setia dalam sukacita, dan yang paling utama mengabarkan cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadat rutin kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Syukur kepada Allah.